Ayo, ayo kawan berkumpul bersama. Kesha di sini akan bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca cerita tentang tamasya makan tebu di pantai Carita. Perkenalkan, saya Anindita Kesha dari SD Negeri 15 Lalembu akan bercerita. Halo teman-teman, salam sehat semuanya. Perkenalkan, saya dari SD Negeri 15 Lalembu. SD Negeri 15 Lalembu berada di Kecamatan Lalembu, Kabupaten Konawe Selatan, yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara dan termasuk zona waktu Indonesia bagian tengah. Seperti daerah lainnya, Sulawesi Tenggara kaya akan budaya daerah dan cerita-cerita rakyat. Nah teman-teman, kali ini saya akan membawakan sebuah dongeng dari cerita rakyat Sulawesi Tenggara yang berjudul Kisah Lamuelu. Konon dahulu kala di sebuah desa yang berada di pinggir hutan, tinggallah seorang anak bersama ayahnya. Dialah Lamuelu. Ibunya sudah lama meninggal karena ayahnya sudah renta dan tidak bisa bekerja, maka Lamuelu lah yang mencari nafkah untuk mereka berdua. Setiap hari Lamuelu mencari ikan di sungai itu dengan beberapa pancing dan sebuah perahu kayu. Lamuelu memancing ikan di sungai itu. Sebagian hasil tangkapannya dijual di pasar, dan sebagiannya lagi dibawa pulang untuk dimakan bersama ayahnya. Begitulah kehidupan sehari-hari Lamuelu. Hingga suatu ketika, tak ada seekor ikan pun yang mendekati pancingnya. Kemana ikan-ikan di sungai ini? Gumam Lamuelu. Namun tiba-tiba kailnya disentuh ikan. Dengan hati-hati ditariknya pancingnya. Ternyata hanya seekor ikan kecil. Tak apalah, kata Lamuelu sambil memperhatikan ikan kecil itu. Sepertinya Lamuelu sangat menyayangi ikan kecil itu. Sesampainya di rumah, ikan kecil itu dilihatkan kepada ayahnya. Lihat ayah, ikan ini sangat kecil, kata Lamuelu kepada ayahnya. Ya, ikan ini sangat kecil. Aku tak pernah melihat ikan seperti ini sebelumnya. Sebaiknya masukkanlah ke dalam gentong itu, biar tumbuh menjadi besar, kata ayahnya. Lamuelu akhirnya menyimpan ikan kecil itu ke dalam gentong. Keesokan harinya, hal aneh terjadi. Ikan kecil itu berubah menjadi besar, memenuhi gentong. Pindahkan ke dalam lesung itu, kata ayah Lamuelu melihat keajaiban ikan yang tiba-tiba menjadi besar. Lamuelu pun memindahkan ikan itu ke dalam lesung. Keesokan harinya, keajaiban pun terjadi lagi. Ikan itu berubah menjadi besar, sebesar lesung. Akhirnya, ayah Lamuelu menyuruh untuk melepaskan ikan itu ke laut.
Dengan berat hati, Lamuelu membawa ikan itu ke laut. Sesampainya di laut, Lamuelu melepaskan ikan itu. Nah ikan, sekarang kamu mempunyai rumah yang luas. Namun sebelum kamu pergi, aku memberi namamu Jenande Tere Mombonga. Setiap hari aku akan memberimu makan. Jadi setiap ku panggil namamu, datanglah kemari. Ikan yang diberi nama Jenande Tere Mombonga berenang ke dalam lautan lepas. Setiap hari Lamuelu pergi ke pantai untuk memberi makan ikannya. Setiap kali Lamuelu memanggil namanya, ikan itu selalu datang ke pantai. Hingga suatu hari, 3 pemuda kampung mengintip apa yang dilakukan Lamuelu. Lihat, ikan itu besar sekali. Kalau kita tangkap, dagingnya cukup untuk kita makan bertiga. Benar sekali, tapi bagaimana cara menangkapnya? Apa kamu tidak mendengar Lamuelu memanggil ikan itu Jenande Tere Mombonga? Setelah Lamuelu pergi, ketiga pemuda itu pergi ke pantai. Salah satu dari mereka memanggil ikan itu dengan panggilan seperti yang dilakukan Lamuelu. Ikan Lamuelu pun datang. Tapi melihat bukan Lamuelu yang datang, ikan itu pun menjauh. Ikan itu tak mau mendekat kalau bukan Lamuelu yang memanggilnya. Begini saja, coba panggil sekali lagi. Aku akan menyiapkan tombak untuk menangkapnya. Ketiga pemuda itu kembali ke pantai dan kembali memanggil ikan itu Jenande Tere Mombonga. Ketika ikan itu muncul dengan cepat, pemuda lainnya mengarahkan tombak untuk menangkapnya. Ikan itu berhasil ditangkap. Ketiga pemuda itu kemudian memasak ikan itu dan memakannya bersama. Keesokan harinya, seperti biasa, Lamuelu memberi makan ikannya. Namun ketika dipanggil, Jenande Tere Mombonga, Jenande Tere Mombonga, Jenande Tere Mombonga, ikan itu tak kunjung datang. Akhirnya, setelah menunggu beberapa saat, Lamuelu meninggal pantai dengan lesu. Namun, di tengah jalan, Lamuelu bertemu dengan ketiga pemuda di kampung. Hahaha, sungguh lezat daging ikan Lamuelu. Ya, kenyang perutku. Dagingnya lezat sekali. Hei, apa kalian tangkap ikanku? Kata Lamuelu. Kalau iya, memang kenapa? Ini durinya untuk kamu. Dari kata seorang dari mereka sambil melemparkan duri ikan ke arah Lamuelu. Duri ikan itu diambil Lamuelu dan dibawa pulang dan dikubur di belakang rumahnya. Keesokan harinya, di atas tanah tempat Lamuelu mengubur duri ikan itu, tumbuhlah pohon berbuah emas. Akhirnya kehidupan Lamuelu berubah menjadi baik
setelah tumbuhnya pohon berbuah emas. Lamuelu tidak lagi mencari ikan di sungai. Namun demikian, Lamuelu dan ayahnya tidak sombong dan mau membantu tetangganya yang membutuhkan bantuan. Tak luput juga kepada ketiga pemuda kampung itu. Demikianlah dongeng tentang kisah Lamuelu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.